Nyatakan isi hatimu, nyatakan firman-Mu, nyatakan rencana-Mu bagi kami, dan urapan Roh-Mu kiranya turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi, supaya hidup ini terus mengalami tanda pembaharuan dan semakin melekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang masih terus kita boleh rasakan, nikmati, kita alami dalam hidup kita, saudaraku, dari waktu ke waktu hingga sampai pada malam ini, tentu semua adalah berkat kasih dan anugerah Tuhan yang masih terus dilimpahkan bagi kita. Tidak lain tujuannya supaya kita orang-orang percaya, umat Tuhan yang terus bertekun, semakin hari semakin dilengkapi, semakin dipersiapkan, supaya kita terus bertumbuh menjadi dewasa rohani, bahkan menjadi kuat hingga kita boleh bertekun sampai kepada hari yang terakhir. Tentu perjuangan kita bukan hal yang mudah, karena kita hidup di hari-hari terakhir, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kembali, di mana Alkitab sudah menubuatkan bahwasanya kesudahan zaman yang sudah semakin dekat, maka kesukaran juga di semua bidang itu akan terus semakin meningkat. Tetapi tentu kekuatan kuasa firman Allah dan pertolongan Roh Kudus akan menolong kita supaya kita mampu berjuang sampai kepada garis akhir. Kita melihat dari kitab Wahyu bagaimana perjuangan gereja Tuhan, saudaraku, untuk mencapai target yang Tuhan sudah tentukan, di mana gereja Tuhan atau orang-orang percaya memiliki saudara target, yaitu standarnya adalah sorga, supaya kita layak masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana perjuangan daripada gereja menghadapi daripada iblis ataupun Tritunggal yang najis, yang saya sering sebutkan, saudaraku, yaitu Tritunggal daripada iblis, antikristus, dan nabi palsu. Tiga hal ini adalah tandingan ya daripada Tritunggal Allah. Saudara yang terkasih, Tritunggal yang najis ini, iblis, antikristus, dan nabi palsu, kita melihat bagaimana penampilannya, ya, di mana sebenarnya yang menjadi sasarannya, tujuannya bukan hanya sekedar menyesatkan orang-orang pilihan atau orang-orang percaya, tidak, tetapi bagaimana kerinduan daripada iblis itu dari sejak semula ingin menyamai Allah. Apa yang ingin dia samai dengan Allah? Ingin merebut, mengambil alih penyembahan dari semua manusia. Itu yang menjadi tujuannya. Jadi iblis tidak hanya sekedar menyesatkan pikiran manusia, jalan-jalan hidup manusia, tidak, saudaraku, tetapi inti daripada penyesatan itu adalah menarik penyembahan kepada dirinya. Itu yang menjadi intinya, sehingga manusia kehilangan penyembahan yang benar dan menyembah kepada iblis. Ya, saudaraku, itu yang menjadi sasaran. Maka kita melihat dalam kitab Wahyu, ya, ada 3 binatang yang muncul. Iya, saudara, 3 binatang yang muncul. Binatang yang pertama itu menunjuk kepada iblis, yaitu binatang yang muncul dari jurang maut. Ya, dari jurang maut. Hal ini sebenarnya sudah dinyatakan dalam Wahyu pasal yang ke-9, ketika sangkakala yang kelima itu ditiup. Dalam Wahyu pasal yang ke-9, ya, binatang yang muncul dari jurang maut. Ya, lalu nanti berlanjut kepada pasal 11. Lalu menunjuk, ya, saudaraku, pada pasal 12 penampilannya. Ya, atau saya kutip dulu sebentar. Ya, dari Wahyu pasal yang ke-9 dulu. Boleh kita baca dari ayat pertama. Ayat pertama,
Demikian firman Tuhan. Ya, Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, ya. dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Terus, Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. ya, anak kunci lubang jurang maut. Ketika jurang maut ini dibuka, terus maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu. ya, Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. terus, Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. ya, terus Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang ke atas bumi. Ya, saudaraku, ini binatang yang muncul dari dalam bumi. Ya, binatang yang muncul dari dalam bumi. Ya, saudaraku, melalui lubang jurang maut ini katanya. Terus, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa ya, kalajengking di bumi. iya, saudara yang terkasih, ini nanti dikatakan dalam ayatnya yang keempat, mereka tidak dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput, tetapi hanya manusia yang tidak punya materai Allah. Itu dalam ayatnya yang keempat. Ya, ayatnya yang kelima, saudaraku, juga tidak diperkenankan untuk membunuh manusia, tetapi menyiksanya. Iya, karena iblis tidak diperkenankan membunuh manusia tanpa seizin Tuhan. Ingat peristiwa tentang Ayub. Ya, Tuhan tidak mengizinkan. Ya, saudara yang terkasih, jadi nyawa manusia itu ada di tangan Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini Wahyu pasal yang ke-9, yaitu binatang yang muncul dari jurang maut. Hanya di sini tampilannya itu seperti belalang-belalang. Ya, saudara yang terkasih, nanti dalam Wahyu pasal 12 tampil seperti ular naga tua yang merah padam. Kenapa penampilannya berubah-ubah? Adalah untuk menipu, menyesatkan. Ya, memang iblis begitu. Iya, saudaraku. Maka kalau penipu-penipu itu biasanya akan, saudaraku, seringkali mengubah tampilannya. Ya, berbahagialah saudara yang tampilannya tetap sama. Amin. Haleluya. Iya. Jadi orang kalau menipu itu biasanya tampilannya beda-beda, saudaraku. Ya, untuk mengelabui, untuk menipu. Ya, maka iblis juga demikian. Ya, ini binatang yang muncul dari jurang maut. Ya, kita lompat sekarang pasal 11. Pasal 11 saya kutip ayat 7 saja. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Ya, ini dua saksi Allah. Kalau sudah selesai menyelesaikan kesaksiannya, terus maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, ya, dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ini saya sudah terangkan ini. Ya, jadi binatang yang muncul dari jurang maut ini penampilannya dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ya, tampil seperti ular naga tua yang merah padam, berkepala 7, bertanduk 10. Ya, sekarang kita lompat pasal 12. Ayatnya yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Ya. Dan lihatlah, ya, seekor naga merah padam yang besar, terus berkepala 7 dan bertanduk 10. Ya. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 7 mahkota di atas kepalanya. Boleh ditampilkan gambarnya sebentar? Ya. Di sini penampilannya bagaikan ular naga yang merah padam, yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayatnya yang keempat, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, ini tampilannya ular naga ini. Ya, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya. Jadi mulai dari pasal 9, pasal 11, dan ke pasal 12.
binatang yang muncul dari jurang maut, itulah roh-roh jahat, itulah iblis ataupun Satan. Dalam Wahyu pasal 12, dia tampil seperti ular naga tua yang merah padam, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, dalam ayat 9, naga ini adalah si ular tua katanya. Ya. Dan naga besar itu, si Ya. ular tua, Terus yang disebut iblis atau Satan, disebut iblis atau Satan. Ya, jadi ular naga ini adalah menggambarkan kepada iblis. Iblis atau Satan. Saya sudah sampaikan apa yang dimaksudkan dengan iblis. Ya, baik dalam bahasa Yunani maupun juga dalam bahasa Ibraninya, saya sudah terangkan dalam seri ini. Dia disebutkan diabolos, artinya pelawan, pemberontak, pendakwa, penuduh. Ya, saudaraku, penipu. Diabolos atau iblis ataupun Satan. Ya, ini yang pertama. Binatang yang pertama yang muncul dari jurang maut, itulah iblis ataupun ular naga tua, Satan, pendakwa, penuduh, pemberontak, ya, ataupun pelawan Allah. Ya, ini yang pertama. Baru yang kedua adalah Wahyu pasal 13 sampai ayat 1 sampai kepada ayat 10. Yaitu binatang yang muncul dari dalam laut. Ya, binatang yang muncul dari dalam laut. Ya, mari. Sebelum kita lanjutkan nanti kepada ayat 11. Kita mau masuk kepada Wahyu 13, ayatnya yang ke-11. Tetapi saya terangkan dulu sedikit saudaraku soal 2 binatang sebelumnya. Ya, binatang yang pertama yang muncul dari jurang maut itulah iblis. Ya, saudaraku. Nah, dikatakan dalam bahasa Yunani dan bahasa Grekanya diabolos ataupun juga Satan. Iblis artinya pelawan, penuduh, pendakwa, pemberontak. Ya, terhadap Allah. Ya, sekarang binatang yang kedua. Ayatnya yang pertama. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Dari mana? Laut. Dari dalam laut. Ya, saya sudah sampaikan ini, laut yang dimaksudkan di sini adalah air yang banyak ataupun lautan manusia. Ketika bangsa-bangsa bergejolak. Sekali lagi, ketika bangsa-bangsa bergejolak oleh karena pengaruh politik, maka nanti akan muncullah pemimpin dari lautan manusia. Ya, saudaraku, digambarkan seperti lautan, ini berbicara tentang manusia yang banyak. Bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ini juga saya sudah terangkan dari Wahyu pasal 17. Ya, nah, Wahyu pasal 17. Air yang banyak itu menunjukkan kepada bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Kenapa dikatakan laut, saudaraku? Karena laut itu akan bergelora. Ya, bangsa-bangsa itu akan mengalami suatu gejolak. Gejolak politik. Ketika bangsa-bangsa mengalami gejolak politik, maka nanti akan muncul satu pemimpin dunia. Yaitu anti-Kristus. Ya, anti-Kristus. Maka digambarkan di sini, diistilahkan di sini seperti muncul dari dalam laut. Ya, coba terus. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Terus. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nama-nama hujat. Ya, ini akan mengarahkan hujatan kepada Allah. Terus. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Seperti macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Kakinya seperti dan mulutnya kaki beruang. seperti mulut singa. Mulutnya seperti dan mulut naga singa. itu memberikan kepadanya kekuatannya. Ya. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya. Siapa yang memberikan tahta dan kuasa? Naga itu. Ular naga. Kalau kita terjemahkan, iblis. Memberikan otoritas penuh kepada anti-Kristus.
Ingat, antikristus itu adalah manusia. Ya, manusia sama seperti kita ini. Tetapi nanti akan muncul pemimpin. Ya, akan muncul pemimpin. Pemimpin antikristus. Kenapa disebutkan antikristus? Ya, sekali lagi, kenapa disebutkan antikristus? Karena penolakan terhadap Kristus. Ya, bukan dikatakan anti Yesus, tapi anti Kristus. Kristus. Kristus artinya Yang diurapi. yang diurapi. Jadi kalau anti Kristus berarti anti pengurapan. Ya. Maka ia nanti akan menjalankan seluruh misinya. Ia akan menjalankan seluruh pekerjaannya. Ia akan menjalankan seluruh tugasnya. Kalau saya istilahkan dengan bahasa rohani, ia akan menjalankan seluruh pelayanannya dengan pikiran dan kekuatan, kemampuan manusiawi. Jadi bukan dengan kekuatan kuasa roh Allah. Iya, tetapi mengandalkan pikiran. Maka orang kalau sudah melayani dengan pikiran, seseorang kalau sudah melayani itu dengan skill, kemampuan, bukan lagi mengandalkan pengurapan kuasa roh Allah. Ini hati-hati. Ini orang yang sangat mudah ini terseret nanti kepada roh antikristus. Ya. Oleh sebab itu Rasul Yohanes dalam suratnya kan banyak membicarakan tentang antikristus dan roh antikristus. Sehingga yang dibicarakan oleh antikristus pun bukan lagi nanti perkara-perkara rohani, tidak. Ya, tetapi perkara-perkara dunia. Sama dengan nabi palsu. Ya. Saya kutip dimulai dari 1 Yohanes. 1 Yohanes. Mulai dari 1 Yohanes kita lihat pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal 2. Ya. Kita boleh baca dari ayatnya yang ke-18, ayat 18. Demikian Ya. antikristus. Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Terus. Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya. seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Ini pemimpinnya. Akan datang, akan muncul. Ya, tetapi sekarang belum. Saya berulang-ulang menyampaikan kapan ini muncul setelah gereja diangkat. Setelah gereja yang dewasa, setelah jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang sudah siap sedia, itu diangkat. Setelah Tuhan datang kembali menjemput, mengangkat gerejanya yang sudah siap sedia, barulah nanti ini muncul. Iya. Kalau sekarang belum muncul, tetapi memang sudah banyak. Pengikutnya sudah banyak. Orang-orang yang tersesat sudah banyak. Orang yang mengikuti caranya sudah banyak. Iya, coba terus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, maka dikatakan sekarang sudah banyak bangkit antikristus. Terus. Itulah tandanya Ya. bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Iya, itulah tandanya ini waktu terakhir. Terus. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya, memang mereka berasal dari antara kita. Ya, dari antara gereja, orang-orang percaya, jemaat. Ya. Saudara yang terkasih, sampai Rasul Yohanes menulisnya mereka dari antara kita katanya. Tetapi terus. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Terus. niscaya mereka tetap bersama-sama dengan Ya. kita. Ya. Mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk ataupun bagian dari kita. Ya. Andai mereka betul-betul bagian dari kita, ya, maka mereka tidak akan tersesat.
Tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh bagian dari kita katanya, maka mereka tersesat. Coba terus 20. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata Ya. bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari kamu Yang Kudus, telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Ya, dan terus. dengan demikian kamu semua mengetahui. Kamu mengetahuinya, kamu bisa membedakannya. Iya. Saudara yang terkasih, ya, dari ayat 18 sampai kepada ayat 20 ini kita melihat perbedaannya itu soal pengurapan. Ya. Soal pengurapan. Antikristus itu namanya anti. Ya. Anti terhadap apa? Anti terhadap Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi kalau dikatakan anti Kristus, ya, tanpa pengurapan, anti pengurapan. Segala sesuatu dijalankan itu, segala sesuatu dilakukan itu, segala pelayanan itu dilakukan bukan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, bukan dengan pengurapan Allah, ya, tetapi dengan hikmat manusia, dengan pikiran, dengan kemampuan manusiawinya. Maka di situ letak perbedaannya. Ya. Kalau kita lanjutkan tuh, terus dulu ayat 21, aku menulis kepadamu, iya, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan terus karena kamu juga mengetahui, iya, bahwa tidak ada dusta yang berasal tidak dari ada kebenaran. dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada kepalsuan di dalam kebenaran. Coba terus 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya. Dia itu adalah Antikristus. yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi antikristus itu adalah yang menyangkal, yang menolak Bapa maupun juga Kristus. Pengurapan. Iya. Jadi 1 Yohanes pasal yang kedua dari ayat 18 sampai kepada ayatnya yang ke-27, kalau kita melihat di sini saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan antikristus? Antikristus itu artinya tanpa pengurapan, menolak pengurapan, menjalankan segala sesuatu, bahkan juga pelayanan, perkara-perkara rohani, ya, bukan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, tanpa pengurapan, tetapi dengan hikmat manusiawi, dengan pikiran manusiawi, dengan kemampuan skill manusiawi. Ya. Kita lanjutkan saudara, pasal yang keempat. Ya, supaya lebih jelas kita memperhatikan dulu siapa itu antikristus. Pasal 4 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-21, ayat sampai ayatnya yang ke-6, di situ perikopnya roh Allah dan roh antikristus. Ya, saya kutip dari ayatnya yang pertama, saudara-saudaraku, ya. 1 Yohanes 4 ayat pertama. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, terus janganlah percaya akan setiap roh. Jangan percaya setiap roh. Tetapi ya. ujilah roh-roh itu. Ya. Apakah mereka berasal dari Allah? Terus. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Jadi jangan mudah percaya dengan setiap roh. Ya. Dengan setiap roh. Apakah itu roh Allah atau roh dari dunia? Karena dari dunia ini juga banyak roh. Sebab muncul dari jurang maut. Ya. Dan binatang yang muncul dari jurang maut memberikan kuasa tahtanya,
ya, kekuasaan penuh kepada antikristus. Ya, tentu melalui roh. Karena iblis itu juga adalah roh. Ya toh? Iya. Saudara yang terkasih, maka dikatakan di sini, jangan percaya dengan semua roh, tetapi uji. Ya, bagaimana caranya? Coba terus. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Terus. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, Ya. berasal dari Allah. Ya, terus. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, Ya. tidak berasal dari Allah. Lanjutkan. Roh itu adalah roh antikristus. Roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar, ya, bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sudah ada di dalam dunia. Ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, terus. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Ya, terus. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, kamu dapat mengalahkan roh antikristus. Sebab roh yang ada padamu, roh Allah yang ada padamu, lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Lebih besar dari kuasa roh antikristus. Amin. Nah, perhatikan intinya, ayatnya yang kelima. Mereka berasal dari dunia. Antikristus atau roh antikristus berasal dari dunia. Terus sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Sebab itulah mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Ya, terus. Dan dunia mendengarkan mereka. Dan orang-orang duniawi mendengarkan mereka. Ya. Jadi antikristus itu memiliki roh. Namanya roh antikristus. Apa yang dimaksudkan antikristus? Anti pengurapan, anti roh Allah, anti roh kudus, anti pekerjaan roh. Menjalankan segala sesuatunya bukan dengan kuasa roh Allah, bukan dengan pengurapan roh Allah, tetapi dengan pikiran manusia dan dengan kemampuan manusiawi. Nah, lebih diperjelas lagi dari ayat 4 sampai kepada ayat kelima. Mereka itu selalu berbicara tentang hal-hal duniawi, sebab mereka berasal dari dunia. Jadi yang mereka bicarakan adalah hal-hal dunia. Kalau ini masuk ke dalam gereja, ya saudaraku, kalau ini masuk dalam pelayanan gereja, maka pelayanannya itu hanya berbicara tentang hal-hal duniawi. Ya, soal hidup duniawi. Apa hidup duniawi? Diberkati. Apa hidup duniawi? Kesembuhan. Apa hidup duniawi? Sejahtera. Apa hidup duniawi? Berhasil. Ini kan hal-hal dunia. Ya. Yang walaupun kelihatannya seperti rohani, ini hanya dapat dimengerti, dipahami, dinilai oleh orang-orang yang memiliki roh Allah dan pengurapan Allah dalam diri. Jadi jangan langsung kita ini bangga, ya, kagum dengan seseorang, ya, yang walaupun mungkin masih berbicara tentang keberhasilan di dalam Tuhan, kesembuhan di dalam Tuhan, kesuksesan di dalam Tuhan, berkat di dalam Tuhan. Kalau hanya itu saja yang menjadi tujuan pengikutan kita, kalau hanya itu saja yang menjadi fokus yang hendak kita capai, ini hal-hal dunia. Hal-hal dunia. Bukan berarti salah, tidak. Tetapi dimulai dulu dari hal yang rohani.
Bagaimana hati yang diperbaiki, hati yang dipulihkan. Bagaimana hidup yang diubahkan. Bagaimana hidup dipersiapkan untuk memasuki kekekalan, menyambut kedatangan Tuhan kembali. Maka banyak ya, sekarang pemberita-pemberita tidak lagi menekankan soal pertobatan dan pemulihan, tetapi mengarahkan sasaran kepada hidup yang diberkati, berhasil, kesembuhan, ya, nikah, perjodohan, dan lain sebagainya. Soal-soal dunia. Ini semua kan perkara dunia. Maka kita sangat membutuhkan pengurapan Roh Kudus sehingga kita dapat membedakan mana yang palsu, mana kebenaran. Sebab tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta katanya tadi yang berasal dari kebenaran. Hanya orang-orang yang memiliki pengurapan Roh Allah yang bisa membedakan itu. Sekarang kita lompat kepada 2 Yohanes. 2 Yohanes pasal 1, ya, ayatnya yang ke-6 kita awali. Ayatnya yang ke-6. Dan inilah kasih Tuhan. Dan inilah kasih itu, ya, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Terus. Dan inilah perintah itu, ya, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Terus. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari mulanya. Terus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Terus. Yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu si penyesat dan antikristus. Ya. Jadi antikristus ini sifatnya menyesatkan. Ya, terus waspadalah. Waspadalah. Terus. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Ya. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah, ini peringatan kepada jemaat. Ya, kepada jemaat. Jadi baik suratnya Rasul Yohanes yang pertama maupun juga suratnya yang kedua sangat menekankan supaya jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya, gereja Tuhan betul-betul waspada. Jangan sampai tersesat, jangan sampai keliru. Ya, jangan karena sesuatu itu dibalut dengan hal-hal yang rohani, kita menganggap semuanya itu adalah kebenaran. Ya, tetapi orang yang memiliki Roh Allah, orang yang memiliki pengurapan Allah dalam dirinya, dapat membedakan, dapat mengetahui mana Roh Allah, mana Roh Antikristus, mana kebenaran, mana palsu, mana dusta. Ya, sasarannya apa? Bukan hanya sekedar menyesatkan orang-orang pilihan, tetapi mengalihkan penyembahan. Kembali kepada Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13, ayatnya yang kedua tadi, pada bagian B-nya, Wahyu 13 ayat 2 bagian B, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, jadi ular naga itu memberikan tahtanya, memberikan kekuatannya dan kekuasaannya yang besar kepada binatang yang muncul dari dalam laut, yaitu Antikristus. Ya. Sasarannya apa? Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, Terus, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. ya, ini. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Sembuh.
Seluruh dunia heran, Ya, lalu mengikut binatang itu. ya, lalu mengikut binatang itu terus. Dan mereka menyembah naga itu. Perhatikan. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Ya, Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, ya, siapakah yang sama seperti binatang ini? terus. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, turunkan ayat yang keempat ini. Perhatikan. Ya, dan mereka menyembah naga itu. Ya. Siapa naga ini? Iblis atau Satan. Jadi melalui antikristus yang menyesatkan, yang mempengaruhi, iblis akan berusaha menarik penyembahan kepada dirinya, mengalihkan penyembahan. Ya ingin sama dengan Allah. Saya mau sampaikan usaha iblis ini berhasil. Menarik penyembahan kepada dirinya. Berhasil. Hanya, ya perhatikan, hanya ada waktunya, temponya. Hanya 3,5 tahun. Setelah itu nanti Allah akan membinasakan. Ya, itu rencana iblis dari sejak semula. Ya. Maka iblis memberikan kekuatannya, memberikan tahtanya, memberikan kekuasaannya yang besar, yang penuh kepada antikristus. Ya. Supaya melalui antikristus penyembahan itu ditarik kepada iblis. Antikristus, tadi saya sudah sampaikan, ia akan muncul ketika dunia berada dalam gejolak politik. Dunia, bangsa-bangsa, tidak akan pernah terlepas dari gejolak politik. Kalau saudara lihat berita-berita, bagaimana dunia bangsa-bangsa bergejolak dengan politik. Pemimpin negara ini digulingkan. Pemimpin negara ini digulingkan. Perpecahan, perang saudara di tengah-tengah satu negara, bangsa bangkit melawan bangsa. Ini kan politik. Siapa yang bisa mengatasi ini? Nanti akan muncul satu pemimpin. Ya, hanya gejolak sekarang ini belum terlalu begitu kuat. Belum. Walaupun kita sudah melihat dunia ini ya begitu bergejolak. Ya. Baik di wilayah Amerika dan sekitarnya, Eropa dan sekitarnya, Asia sekitarnya, Timur Tengah sekitarnya. Sudah bergejolak. Peperangan di mana-mana, permusuhan. Tetapi nanti akan bangkit. Karena Alkitab sudah menubuatkan itu. Gambar yang kedua. Binatang yang muncul dari dalam laut ini. Ya. Dikatakan berkepala 7, bertanduk 10. Dan di atas tanduk-tanduknya ada 10 mahkota. Ia dikatakan seperti macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang, sedangkan mulutnya itu seperti mulut singa. Ular naga tadi memberikan kuasa kepadanya dan memberikan kekuatannya serta memberikan tahtanya supaya melalui ini antikristus penyembahan ditarik kepada iblis. Sebab itu yang menjadi tujuannya. Saudara bayangkan, Yesus sendiri pun diminta untuk menyembah. Ya.
Dalam Matius pasal 4 ataupun dalam Injil Lukas pasal yang keempat, Yesus sendiri pun diminta untuk menyembah. Semua akan kuberi kepadamu. Sebab dunia sekarang berada dalam kekuasaanku, kata iblis. Semua kuberi. Asal engkau sujud menyembah kepada. Dunia dalam kekuasaannya. Dan ia berbicara tentang hal-hal dunia. Bagaimana ia memberikan dunia. Kekayaan dunia. Kemewahan dunia, kejayaan dunia, kehormatan dunia, pangkat dunia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup duniawi, ia bisa berikan. Sebab dunia ada dalam kekuasaan. Yesus saja pun kepada Yesus ditawarkan. Apalagi kepada saya dan saudara. Ya. Kita hanya bisa menang kalau atas kita ada pengurapan. Amin. 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 Kita hanya bisa menang kalau dalam kita ada pengurapan. Yesus itu menang karena di dalamnya ada pengurapan. Lihat ayat sebelumnya, roh Tuhan Allah ada padaku sebab ia mengurapi aku, kata Yesus. Ya. Bahkan dia ke padang gurun dipimpin oleh roh. Rohlah yang membawa dia. Jadi ini binatang yang kedua yang muncul dari dalam laut. Laut berbicara tentang, tadi saya sampaikan dua hal. Yang pertama, air yang banyak itu lautan manusia. Yang kedua, laut berbicara tentang gelora, gelombang, gejolak. Ketika terjadi gejolak politik. Baru yang ketiga adalah binatang yang muncul ataupun keluar dari dalam bumi. Ini Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-18. Ya. Saya minta dibacakan dulu dari ayat 11 dimulai. Demikian firman Ya, Tuhan. binatang yang keluar dari dalam bumi katanya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam Binatang bumi. lain, ya, keluar dari dalam bumi, ya. Dan bertanduk dua, sama dua. seperti anak domba. Terus, Dan ia berbicara seperti seekor naga. ya, lanjutkan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Terus, Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, ya, yang luka parahnya telah sembuh. terus, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. tanda-tanda yang Bahkan dahsyat. ia menurunkan api dari langit ke bumi Ya, di depan mata semua orang. Ya, bisa menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua mata orang, katanya. Terus, Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya terus, untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Ya, terus. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi Terus, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, ya, namun yang tetap hidup itu. Terus, ya, Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, terus, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, ini, ya, perhatikan ini ayatnya yang ke-15, sasarannya adalah penyembahan. Siapa yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini seperti peristiwa Sadra, Mesa, dan Abednego. Terus. Dan ia menyebabkan sehingga mereka semua orang, ya, sehingga kepada semua orang, ya,
kecil atau besar, kaya atau miskin, terus merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda katanya terus. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kalau tidak ada tanda itu nggak bisa menjual atau membeli. Sekarang masih bebas. Masih bebas. Ayat 18 yang penting di sini ialah hikmat. Terus barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666. Nanti kita akan melihat dalam pertemuan kita berikutnya soal angka ini, sebab ini adalah rahasia. Sebab ini adalah nama binatang itu. Saudara yang terkasih, perlu hikmat untuk mengerti, perlu penyingkapan untuk memahaminya. Nah, kembali kepada ayatnya yang ke-11. Saya kutip ayatnya yang ke-11, ini binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini binatang yang ketiga. Yang pertama tadi dari jurang maut, yang kedua dari dalam laut. Yang ketiga keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Perhatikan kata seperti. Kalau dikatakan seperti anak domba, bukan berarti anak domba, tetapi seperti. Domba adalah binatang yang lemah, apalagi dikatakan anak domba. Kelihatan seperti lemah, seperti tidak berdaya, tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Ia berbicara seperti seekor naga. Wah, ini hal yang menarik sebenarnya kalau kita mengerti ini. Saudara yang terkasih, binatang yang keluar dari dalam bumi ini adalah nabi palsu. Apa? Nabi palsu. Nabi palsu. Nabi palsu adalah tokoh yang akan muncul sebagai pemimpin untuk semua nabi ataupun para pelayan-pelayan yang palsu, ataupun juga jemaat-jemaat yang palsu. Maka nanti akan muncul pemimpinnya, yaitu nabi palsu. Saudara yang terkasih, nabi palsu ini adalah seorang tokoh agama yang akan muncul. Kalau tadi antikristus tokoh politik. Tokoh politik. Tetapi nabi palsu ini adalah tokoh agama yang akan muncul. Tampilannya seperti anak domba, yang kelihatannya seperti lemah, tidak berdaya. Tetapi dikatakan dalam ayat 11 ini, kalau kita lihat lebih teliti lagi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua. Tanduk itu berbicara tentang kuasa. Kuasa, kekuatan. Pemazmur banyak mengungkapkan ini, Tuhanlah tanduk keselamatanku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kuasaku.
Tuhanlah kesanggupanku. Ya, binatang yang muncul dari dalam bumi ini atau keluar dari dalam bumi ini dikatakan bertanduk dua. Dia memiliki kuasa. Ya. Tetapi ia seperti anak domba yang kelihatannya lemah. Ya. Tetapi yang lebih menariknya, namun ia berbicara seperti seekor naga. Tokoh agama yang akan muncul, yang seakan-akan ia dapat mengayomi semua manusia. Tetapi ia sesungguhnya seperti seekor naga. Iblis. Nabi palsu itu bukan hanya sekedar menyesatkan, bukan hanya sekedar bisa membuat tanda-tanda mujizat-mujizat palsu, bahkan patung binatang yang pertama itu yang muncul dari dalam laut itu pun, patungnya pun bisa dihidupkannya. Bisa dihidupkannya, bisa bernyawa, sehingga dunia heran, sampai dunia menyembahnya. Tetapi tokoh ini dikatakan seperti seekor naga. Yesus dalam Matius pasal yang ke-7, jauh sebelumnya sudah menubuatkan akan munculnya nabi-nabi palsu. Mereka seperti domba kelihatannya, tetapi dalamnya serigala. Ayat 15 ya. Hal pengajaran yang sesat. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspada. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, menyamar seperti domba. Tetapi ya. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, mereka adalah serigala yang buas. Ya, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Terus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ya, dari buahnya kamu mengenal. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Dari semak duri tidak akan ada hasil. Atau buah ara dari rumput duri. Semak duri, rumput duri tidak akan ada hasil. Orang yang hidup dalam kepalsuan tidak akan pernah bisa berbuah. Hamba Tuhan yang hidup dalam kepalsuan tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Pelayan-pelayan yang hidup dalam kepalsuan, yang melayani dalam kepalsuan tidak akan pernah berbuah. Jemaat-jemaat yang hidup dalam kepalsuan tidak akan pernah menghasilkan buah. Maka sebelum lebih jauh kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita perlu menyelidik dan mengoreksi diri kita. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang telah kuperbuat selama hidup? Apa yang telah kuperbuat selama aku jadi pelayan?
apa yang telah kuhasilkan selama aku jadi hamba. Apa yang telah kubuat? Sudah berapa banyak jiwa yang kumenangkan? Sudah berapa banyak jiwa yang kudewasakan? Sudah berapa banyak jiwa-jiwa umatmu yang kupersiapkan untuk siap menyambut kedatanganmu? Ditinjau dari lamanya saya menjadi hambamu, jadi pelayanmu. Sudahkah seimbang? Jujur, saya seringkali menyelidik diri soal. Jangan sampai tidak berbuah. Kalau aku menerima yang baik dari Tuhan, aku menerima berkat-Mu, aku menerima waktu, aku menerima kesehatan dari Tuhan, apa yang telah kuperbuat? Saya pun selalu menyelidiki sampai hari ini. Sudah berapa lama aku Tuhan bertobat? Sejak aku lahir baru. Yang walaupun mungkin ya dari hasil pelayanan di tempat-tempat lain sudah ada banyak murid-murid ataupun orang-orang yang dipakai Tuhan dari hasil pelayanan. Tetapi hidup ini selalu menyelidik diri. Jangan sampai kita tidak berbuah. Kita menganggap diri kita pohon anggur atau pohon arang. Ternyata semak duri atau rumput duri. Yesus sudah menubuatkan ini melalui pengajaran yang disampaikan. Ini kan dalam pengajaran kan? Hal pengajaran yang sesat. Iya, ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang tampilannya seperti domba, tapi dalamnya serigala. Bukan hanya serigala, tapi dikatakan serigala yang buas. Tadi dalam versi suratan Rasul Yohanes kita melihat juga akan berbicara tentang hal-hal dunia. Yesus pun menyampaikan itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 31. Saya kembali kutip Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ya, siapa yang datang dari atas? Yang dipilih dari atas, ditentukan, ditetapkan dari atas, panggilannya dari atas. Jadi dikatakan di atas semuanya. Terus siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi, ya, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ya. Tetapi siapa yang berasal dari bumi? Panggilannya dari bumi. Maka ia akan berbicara tentang hal-hal bumi, dunia.
Terjemahan bahasa sehari-hari. Terjemahan bahasa sehari-hari. Mereka hanya membicarakan soal hal-hal duniawi. Demikian firman Tuhan. Yang datang dari atas melebihi semuanya. Yang datang dari atas melebihi semuanya. Ya, terus. Yang datang dari dunia tergolong orang dunia. Dan berbicara tentang hal-hal dunia. Berbicara tentang hal-hal dunia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Fokusnya nanti hal-hal dunia. Yang walaupun seperti dibalut dengan hal-hal rohani. Luarnya kelihatan domba, tapi dalamnya serigala. Pelayanan kelihatan rohani, tetapi sesungguhnya sasarannya perkara-perkara duniawi. Bisa ditangkap? Amin. Kalau saudara ingat khotbah-khotbah saya selalu menekankan, bukan saya mau membela diri, tidak. Bukan saya mau membenarkan diri yang lain semuanya salah, tidak. Ya, tetapi saya mau mengajak kita supaya kita betul-betul dapat membedakan. Ya, kalau saya selalu menyampaikan hal-hal duniawi kalau Tuhan beri bagi kita, itu hanya sekedar fasilitas. Tetapi sasaran kita hal yang rohani. Kalau Tuhan berikan hal-hal duniawi, fasilitas. Kalau Tuhan berikan harta, itu fasilitas. Tuhan berikan kesehatan, bukan tujuan. Tetapi saudara akan lebih leluasa, ya. Saudara akan lebih bebas, saudara akan lebih maksimal kalau saudara sehat. Saudara pernah menyembah dengan tubuh yang sehat? Amin. Saudara pernah menyembah dengan tubuh yang sakit? Amin. Mana lebih enak? Sehat. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita kesehatan bukan tujuan. Tuhan memberikan kepada kita berkat bukan tujuan. Tetapi fasilitas. Ya. Kalau Tuhan memberikan berkat, bukan itu sasarannya. Saudara pernah kekurangan berkat? Pernah. Pernah? Sering. Masih fokus menyembah? Haleluya. Mana saudara lebih fokus ketika saudara kelimpahan berkat? Atau dua-duanya gak fokus? Ya. Jadi semuanya Tuhan beri itu fasilitas. Sasaran kita adalah perkara-perkara rohani. Maka berita tentang pertobatan, berita tentang pemulihan, ya, tentang salib Kristus, itu tidak boleh diabaikan. Kita melangkah dari sana untuk meningkat kepada hidup yang terus diperbaharui dari tahap ke tahap, supaya hidup kita terus mengalami tanda pembenaran dalam Kristus. Jadi binatang yang ketiga yang keluar dari dalam bumi, coba ditampilkan gambarnya dulu. Iya. Dari dalam bumi
bertanduk dua. Tetapi ia tampil seperti anak domba. Aneh kan, anak domba sudah ada tanduknya. Ya. Yang saya tahu anak domba itu tidak ada tanduknya. Tetapi ini seperti. Ya. Apalagi domba. Itu lebih sulit tanduknya muncul ketimbang kambing. Kambing itu lebih cepat. Bertanduk dua. Ini bicara tentang kuasa. Dan binatang yang keluar dari dalam bumi ini menerima kuasa dari binatang yang muncul dari dalam laut. Yang salah satu kepalanya luka tetapi sembuh. Iya, perhatikan. Iblis memberikan kekuatan, tahta dan kuasanya kepada Antikristus. Antikristus memberikan kekuasaannya kepada nabi palsu. Ya. Ini susunan pemerintahannya, kekuasaannya. Ya. Jadi iblis memberikan kuasa kepada Antikristus, Antikristus memberikan kuasa kepada nabi palsu. Nabi palsu menjalankan, ya, dikatakan tadi, kembali sebentar kepada Wahyu pasal 13, menjalankan perintah dari Antikristus. Ya. Ayatnya yang ke-12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, ya, seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya, ya, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, ya, yang luka parahnya telah sembuh. Ya, luka parahnya telah sembuh. Ini kan binatang yang muncul dari dalam laut. Ya, itu dalam Wahyu 13 dari ayatnya yang ketiga sampai kepada ayatnya yang keempat. Salah satu kepalanya itu dikatakan kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu dan menyembah naga serta menyembah binatang itu. Ya. Lalu Antikristus ini memberikan kuasa kepada nabi palsu. Apa sasarannya? Supaya melalui pelayanan nabi palsu ini mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib yang palsu. Maka dunia heran. Dia juga bisa mendatangkan api dari langit ke bumi. Sehingga dunia heran. Ya, dunia tertipu. Seakan-akan ini adalah kebenaran. Seakan-akan ini adalah hamba-hamba Kristus. Tetapi ini palsu. Sebab ia berbicara tentang hal-hal dunia. Misinya soal dunia. Sasarannya hanya berkat dunia. Maka nanti dunia heran. Sehingga dunia juga akan menyembah kepada Antikristus. Menyembah kepada patungnya. Menyembah kepada iblis. Sebab itu yang menjadi sasarannya. Ya. Kalau tadi saya sampaikan nabi palsu adalah tokoh agama. Inilah yang akan mempengaruhi dunia untuk menarik penyembahan. Menarik penyembahan kepada iblis. Ini tandingan daripada Allah Roh Kudus. Kalau iblis adalah tandingan daripada Allah Bapa, bahkan yang berusaha untuk mengambil tahta kekuasaan dan penyembahan. Sedangkan Antikristus adalah tandingan Kristus yang diurapi. Nabi palsu
adalah tandingan daripada Allah Roh Kudus. Jadi melalui nabi palsu, melalui pelayanannya, maka penyembahan itu ditarik kepada iblis antikristus. Ya, saya selalu mengingatkan para pelayan-pelayan Tuhan, jangan tarik perhatian kepada dirimu. Jangan tarik perhatian orang yang engkau layani kepada dirimu. Jangan tarik pujian, penghormatan dari orang yang engkau layani kepada dirimu. Tapi tarik perhatiannya kepada Kristus. Itu yang tepat. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi antikristus memberikan kuasa kepada nabi palsu, supaya nabi palsu ini menarik penyembah kepada iblis. Sama halnya dalam kebenaran. Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya melalui Roh Kudus memberikan penyembahan kepada Bapa. Kan begitu toh? Roma pasal 8 ayat 26, kita tidak tahu berdoa, tetapi rohlah yang menolong kita berdoa untuk menyampaikan hal-hal yang tidak mampu kita ungkapkan, kita sampaikan kepada Bapa. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Terus, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh yang menolong kita. Maka roh ini Allah berikan kepada kita orang-orang percaya, memenuhi kita, mengurapi kita, supaya oleh pertolongan Roh Kudus kita orang-orang percaya dimampukan memberi penyembahan. Injil Yohanes pasal 4. Pada hari-hari terakhir ini akan muncul, akan tampil, akan datang orang-orang yang menyembah Allah dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, terus bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Akan datang waktunya, bahkan sudah tiba saatnya. Kenapa sudah tiba saatnya? Karena kita sudah berada pada zaman Allah Roh Kudus. Orang-orang percaya gereja Tuhan dari sejak gereja mula-mula sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa sasarannya? Supaya orang-orang percaya memberi penyembahan, menaikkan penyembahan. Terus 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menyembah? Menyembah kepada Allah yang adalah roh, yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita. Bagaimana kita bisa menyembah Allah dalam kebenaran? Sebab pemahaman kita tentang Allah itu sangat terbatas. Pengertian kita tentang Allah itu sangat terbatas. Pengetahuan kita tentang Allah itu sangat-sangat terbatas. Oleh karena itulah Tuhan memberikan roh
supaya oleh roh itu kita orang-orang percaya bukan hanya diberi pengertian menyembah, tetapi juga diberi kemampuan. Ya. Diberi kemampuan. Menyembah itu bukan hal yang mudah. Ya. Bukan hal yang mudah. Petrus, Yohanes, Yakobus sudah bersama dengan Yesus pun gagal menyembah, berdoa. Gagal kan? Apalagi saudara kalau hanya bersama dengan saya. Ya. Suami istri pernah dua bersama? Yang gagal siapa? Suami atau istri? Orang tua dengan anak pernah doa sama? Yang gagal siapa? Ya. Tapi Petrus, Yakobus, Yohanes dua sama dengan Yesus. Dua sama. Gagal. Padahal zaman itu belum ada handphone yang mempengaruhi pikirannya. Ya, apalagi zaman sekarang ini. Ya, saudara masih haleluya 2 kali, ya di pikiran saudara sudah TikTok. Gerakan apa lagi? Gini-gini sudah, gini-gini sudah, gini-gini sudah. Ya, haleluya, haleluya. Gerakan apa lagi mau ku buat? Saudaraku, menyembah itu bukan hal yang mudah. Kita hanya dapat dimampukan oleh Roh Kudus. Penyembahan, saya selalu sampaikan, bukan hanya ketika kita selesai firman kita menyembah atau ibadah doa kita menyembah, tapi dalam kehidupan kita dalam keseharian. Ya, bagaimana kita menyembah? Bagaimana hidup kita melekat dengan Tuhan? Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Bukan hanya sekedar lagu. Bukan hanya nyanyian. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita dengan sikap hati yang selalu menyembah. Nah, ini yang hendak ditarik oleh iblis melalui antikristus, melalui nabi palsu. Dia pakai tokoh politik, dia pakai tokoh agama. Tokoh agama seakan-akan bisa mengayomi semua, tapi ia berbicara seperti ular naga. Bagaimana mulut ular naga hendak menelan, menyemburkan sungai yang menghanyutkan. Itu kan tampilannya dalam Wahyu 12 toh. Maka dari sini kita dapat melihat bagaimana tujuan sasaran daripada iblis. Dia berusaha mengambil penyembahan dan menyamakan dirinya dengan Allah. Dan berhasil. Hanya sebagaimana tadi saya sampaikan, hanya 3,5 tahun. Dan Allah membinasakannya. Namun hal ini menjadi peringatan bagi kita, supaya kita tetap waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai penyembahan kita rusak.
Jangan sampai penyembahan kita beralih kepada yang lain. Tujuan hidup kita adalah menyembah Dia. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengerti, memahami firman ini dengan baik. Tuhan memberkati kita. Ya.